Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Udara di Jaya Motor selalu berbau campuran besi panas, oli bekas, dan harapan yang menguap. Sebuah bau yang akrab yang menempel di kaos Tio seperti identitas kedua. Pukul 10 pagi, matahari sudah menembus atap seng yang berkarat, memancarkan garis-garis cahaya yang menari-nari di atas lantai semen yang kehitaman. Di sudut bengkel, sebuah piala berkilauan tersembunyi di balik kain terpal usang, satu-satunya jejak masa lalu Tuan Jaya, sang pemilik bengkel yang ingin dilupakan. Tio, montir muda dengan tangan yang selalu bernoda gemuk, menunduk di balik mesin motor balap usang. Jari-jarinya yang cekatan bergerak dengan presisi, bukan sekadar memperbaiki, tetapi mendengarkan detak jantung logam itu. Tubuhnya mungkin kurus, tetapi kekuatan dan kepekaan sentuhannya setara dengan mekanik senior manapun. Motor itu bukan miliknya, melainkan milik seorang pembalap amatir yang berambisi, yang bermimpi menembus panggung besar. Kau terlalu banyak memberi stroke pada pistonnya, Tio. Suara serak Tuan Jaya terdengar dari belakang meja kasir. Pria parubaya itu membaca koran, tetapi matanya yang tajam tidak pernah lepas dari aktivitas putra tunggalnya. Tio menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan, meninggalkan jejak oli hitam. Aku ingin tarikannya lebih responsif di putaran tengah. Ayah, sirkuit di sana menuntut akselerasi brutal, bukan hanya kecepatan puncak. Ayahnya hanya bergumam, seolah setuju. Jauh di lubuk hati Tuan Jaya, ada rasa bangga yang bercampur rasa takut. Dia tahu, keterampilan mekanik Tio hanyalah kulit luar. Di bawahnya, mengalir darah balap, naluri yang diturunkan langsung dari dewa balap legendaris. Itu adalah warisan yang Jaya harap terkubur selamanya. Baginya, lintasan balap hanyalah jebakan yang menguras jiwa. Saat Tio mengencangkan baut terakhir, telepon bengkel berdering nyaring, memecah keheningan yang dipenuhi dengungan kunci pas. Jaya Motor, jawab Tio singkat, suaranya sedikit terengah. Penelpon itu, suaranya panik, memperkenalkan diri sebagai manajer tim Vortex Racing. Mereka adalah tim kecil yang berpartisipasi dalam turnamen seleksi pemula Mai yang sedang berlangsung di kota sebelah. Motor andalan kami bermasalah parah, dan yang terpenting, kami butuh karburator Mikuni 38 mm Sri Lanka sekarang juga. Bengkel Anda adalah satu-satunya yang tercantum memiliki stoknya di kawasan ini, seru manajer itu. Kalau tidak sampai dalam 1 jam, kami didiskualifikasi. Jantung Tio berdetak lebih cepat. Turnamen seleksi pemula Mai. Itu adalah ajang yang selalu dia tonton secara sembunyi-sembunyi di televisi. Gerbang menuju program elite. Tio melihat kerak suku cadang. Karburator itu ada, terbungkus rapi di dalam kotak kayu. Barang mahal, barang langka, kami akan antar. Tapi lokasinya, tanya Tio. Sirkuit internasional Gemaraya, gunakan jalur servis, cepatlah. Menanggapi permintaan ini, Tuan Jaya meletakkan korannya. Raut wajahnya tegang. Jangan, Garaya yang ngantar. Tidak sempat, ya, butuh waktu setengah jam ke sana, dan tim itu bilang mereka hanya punya 1 jam. Ayah harus menjaga bengkel, sanggah Tio, melompat dari motor. Anak muda itu mengambil kunci motor bebeknya yang dimodifikasi habis-habisan, sebuah mesin pengantar barang yang menyamar sebagai motor balap jalanan. Tio telah memasang porting polish rahasia, CD Unlimited yang disetelnya sendiri, dan ban yang jauh lebih baik daripada yang seharusnya. Motor itu kencang, sangat kencang, meskipun tampilannya bobrok. Tuan Jaya berjalan mendekat, matanya menusuk. Ingat batasmu, Tio, kau seorang montir pengantar, bukan pembalap. Lakukan saja tugasmu dan segera kembali. Tio mengangguk, tetapi jauh di matanya, ada kilatan yang tidak bisa disembunyikan. Kilatan yang sama yang dulu dilihat ribuan orang saat Tuan Jaya melesat di lintasan. Karburator mahal itu dimasukkan ke dalam ransel tua. Dengan sekali tendangan, motor bebek itu meraung nyaring, suaranya tajam dan agresif, sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya yang renta. Tio mengenakan helm full face yang sudah tergores, menutupi sebagian besar wajahnya. Ia tidak ingin dikenali, tetapi hasrat yang membara untuk merasakan kecepatan di sekitar arena balap sungguhan tidak bisa diabaikan. Dia memutar tuas gas. Tugasnya sederhana,
mengantar suku cadang. Tetapi takdir telah menyiapkan lintasan yang berbeda bagi dewa balap hantu yang baru. Sirkuit internasional Gema Raya adalah lautan suara yang memekakan telinga. Raungan mesin 4 silinder, sorak-sorai penonton, dan pengumuman yang menggelegar menciptakan simfoni kekacauan yang indah. Tio tiba di gerbang layanan, tetapi jalur servisnya padat oleh van tim, forklift, dan para kru yang terburu-buru. Waktu terus berdetak. Jika dia terlambat barang 1 detik pun, sebuah tim akan hancur hanya karena sepotong karburator. Minggir! Aku harus lewat, teriak Tio kepada seorang petugas keamanan yang kebingungan. Petugas itu menggeleng. Jalur ditutup, ada sesi pemanasan. Tunggu sampai jeda. Tio melihat jam tangannya. Hanya tersisa 15 menit. Menunggu berarti menyerah. Tiba-tiba, mata Tio menangkap celah sebuah lorong sempit di antara 2 tenda besar yang mengarah langsung ke belakang padok utama. Lorong itu dipenuhi tumpukan ban bekas, drum oli, dan kabel-kabel melintang. Mustahil dilewati dengan kecepatan tinggi, apalagi dengan motor bebek pengantar. Namun, di bawah helm, sebuah naluri dingin mengambil alih kendali. Itu adalah naluri yang tidak pernah dia pelajari di bangku sekolah atau buku mekanik manapun. Itu adalah keahlian dewa balap yang telah lama tertidur dalam gennya. Motor butut Tio, si bebek hitam dengan karburator Mikuni di ransel, melesat masuk ke celah sempit itu. Saat motor mencapai tumpukan ban pertama, Tio tidak mengerem. Dia justru memiringkan motornya ke sudut yang mustahil. Ban belakangnya mencengkeram aspal kotor dengan keras, dan lututnya hampir menyerempet tumpukan oli, sebuah manuver yang disebut lean angle extreme. Dia memutar tuas gas dengan presisi milimeter, menjaga keseimbangan antara slip dan cengkeraman. Beberapa kru mekanik yang sedang merokok di dekat sana tersentak. Mereka melihat sekilas motor hitam yang meluncur secepat kilat, menghindari rintangan dengan gerakan yang terlalu mulus untuk sebuah mesin tua. Seolah-olah motor itu bergerak tanpa gesekan, tanpa suara yang mengganggu. Kemudian, jalur itu membawanya ke bagian belakang lintasan. Untuk menghindari antrean van di padok tim Vortex, Tio harus memotong jalan melalui area belakang yang bersinggungan dengan jalur keluar dari tikungan terakhir sirkuit. Tiba-tiba, 5 motor pembalap pemula melaju kencang dari tikungan, siap memasuki trek lurus. Mereka bergerak dalam formasi rapat. Tio melihat ke depan. Satu-satunya jalur ke padok tim Vortex adalah menembus celah singkat di antara mereka. Bukan hanya masalah melewati, tetapi juga kecepatan dan sudut. Untuk sepersekian detik, seluruh dunia terasa melambat di mata Tio. Dia melihat setiap putaran roda, setiap pergeseran angin, setiap celah kecil di antara pembalap-pembalap itu. Penglihatannya seperti mesin hitung, memproses kecepatan dan jarak. Ini bukan lagi balapan motor, ini adalah permainan catur berkecepatan tinggi. Dia menukik, motornya meraung, sebuah melodi agresif yang menyelinap di antara suara-suara mesin balap sejati. Dalam sekejap, Tio melesat di antara pembalap 3 dan pembalap 4. Manuvernya sangat bersih, sangat cepat, dan sangat tak terduga sehingga para pembalap itu sendiri hanya merasakan hembusan angin dingin yang lewat. Di tribun utama, beberapa mata penting menyaksikannya. Pemandu bakat utama dari program Elite Mai, Nyonya Sonia, menjatuhkan teropongnya. Siapa itu? Motor apa itu? Dia bergerak lebih cepat dari motor balap resmi kami. Sebuah van pengangkut barang tua, yang seharusnya menjadi penghalang, bergetar saat motor Tio melaju melewatinya. Motor itu tampak seperti bayangan, sebuah hantu yang melintas. Para penonton di bagian tepi sirkuit yang menangkap pemandangan aneh itu mulai berbisik. Seorang pengendara motor bebek, motor butut, kecepatan dewa, hilang dalam sekejap. Tio mencapai padok tim Vortex Racing hanya 3 menit sebelum batas waktu. Dia melemparkan ransel yang berisi karburator itu kepada manajer tim yang panik. "Ini, semoga berhasil," kata dia sambil tetap duduk di motornya. Manajer itu terlalu terkejut untuk berterima kasih. Ketika manajer itu membalikan badan untuk melihat nomor motor dan wajah si pengantar barang aneh, Tio sudah pergi. Motornya menghilang secepat dia muncul, kembali ke keramaian jalur servis, meninggalkan hanya asap tipis dan kekaguman yang membingungkan. Kejadian itu menyebar seperti api. Dalam beberapa jam, di kalangan kru balap dan penggemar fanatik, cerita itu berubah menjadi legenda. Seorang montir pengantar misterius, mengendarai motor butut, menunjukkan keahlian balap yang hanya dimiliki oleh legenda masa lalu.
Julukan Dewa Balap Hantu lahir pada hari itu, di tengah debu dan kebisingan sirkuit, tanpa disengaja, membuka babak baru dalam hidup Tio yang sederhana. Berita tentang Dewa Balap Hantu menyebar jauh lebih cepat daripada suara motor yang baru saja melintas. Cerita itu, yang diperkuat oleh rekaman video buram dari kamera pengawas di paddock, menjadi viral dalam hitungan jam di komunitas balap. Para komentator memecahkan kepala, mencari tahu siapa pengendara misterius yang mampu melakukan manuver presisi tinggi dengan motor pengantar yang menyedihkan. Nama Tio, atau bahkan nama bengkelnya, Jaya Motor, tidak pernah disebut. Namun, Tuan Jaya, sang ayah, membaca semua berita itu dengan kecemasan yang mendalam. 2 hari setelah insiden karburator, ketenangan di Jaya Motor pecah oleh kedatangan sebuah mobil sedan hitam mengkilap, kontras tajam dengan lingkungan bengkel yang kumuh. Dari mobil itu, turun seorang wanita yang memancarkan aura profesionalisme dan tekad. Dia adalah Nona Risa, manajer tim balap petir Thunder Racing, sebuah tim yang selama ini berjuang di papan tengah turnamen seleksi pemula Mai. Risa menatap Tio, yang sedang membersihkan busi, dengan pandangan yang penuh perhitungan. "Kau Tio, putra Tuan Jaya?" tanyanya tanpa basa-basi. Tio mengangguk, menyembunyikan rasa terkejutnya. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" "Bengkel kami tidak melayani mobil mewah." Risa tersenyum tipis. Senyumnya tidak ramah, tetapi berwibawa. "Motor yang kau kendarai 2 hari lalu, motor bebek hitam itu. Aku melihat rekamannya. Gerakanmu di antara tikungan keluar dan paddock itu bukan keahlian seorang montir pengantar. Itu adalah balapan tingkat dewa." Tuan Jaya, yang sedang mengasah kunci pas di belakang, menjatuhkan perkakasnya dengan bunyi yang keras. Dia memberi sinyal mata pada Tio, isyarat untuk menyangkal semuanya. "Saya hanya buru-buru mengantar barang," jawab Tio datar, mencoba meniru ketenangan ayahnya. "Saya harus menghindari kecelakaan. Itu saja." Risa berjalan mendekat, tatapannya kini fokus sepenuhnya pada Tio. "Jangan buang waktu, Tio. Aku tahu potensi. Kami, tim balap petir, sedang tenggelam. Kami kekurangan dana dan pembalap utama kami cedera. Kami menawarkanmu kursi sebagai pembalap utama tim, kontrak penuh, motor, dan dukungan teknis. Kami butuh dewa balap hantu untuk menyelamatkan kami." Tawaran itu bagaikan petir di siang bolong. Impian Tio selama ini, impian yang selalu dia pendam demi menjaga ketenangan ayahnya, kini terbentang di depan mata. Namun, janji pada sang ayah lebih berat. "Saya menolak, Nona Risa," kata Tio, suaranya keras. "Saya montir. Tempat saya di sini, di bengkel ini." "Mengapa?" desak Risa. "Ini adalah gerbangmu menuju program Elite Mai. Kami bisa membawamu ke sana. Ini adalah kesempatan yang kau cari, kan?" Sebelum Tio menjawab, Tuan Jaya maju, wajahnya memerah. "Dia tidak mencari apa-apa, Nona. Kami sudah selesai dengan dunia balap. Cari pembalap lain." Risa menoleh pada Jaya. "Dengan segala hormat, Tuan Jaya, dunia balap tidak pernah selesai dengan dewa balap yang sesungguhnya. Dan putramu adalah pewarisnya." Risa mengeluarkan sebuah map tebal. "Aku tahu kondisi keuangan bengkel ini, perbaiki motor kami, dan balapan untuk kami. Dengan uang dari kontrak ini, bengkel Jaya Motor bisa bernapas lega. Ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan warisan ini, Tuan Jaya. Bukan hanya warisan motor butut, tetapi warisan keterampilan." Kalimat itu menusuk tepat ke titik lemah Tuan Jaya. Kebutuhan finansial bengkel memang mendesak. Tio menatap ayahnya. Dia melihat dilema di mata pria tua itu. Akhirnya, Tio mengambil keputusan. Dia meraih map kontrak dari tangan Risa. "Baik, saya akan bergabung," ujar Tio, nadanya berubah serius. "Tapi ada syarat. Pertama, saya akan memodifikasi motornya sendiri. Saya tidak akan menggunakan mekanik lain. Kedua, identitas saya di luar lintasan harus tetap dirahasiakan. Tidak ada yang boleh tahu saya dari Jaya Motor." Risa tersenyum, kali ini tulus. "Syarat diterima. Selamat datang, Tio, di tim balap petir." Balapan pertama Tio sebagai pembalap resmi tim balap petir dijadwalkan seminggu kemudian. Motor yang diberikan tim adalah Tornado 250, sebuah motor yang pernah berjaya tetapi kini dipenuhi masalah mekanik. Motor itu dikenal liar dan sulit dikendalikan. Malam itu, Tio membongkar total motor Tornado 250 di bengkel. Ayahnya hanya memperhatikan dari kejauhan,
tetapi diam-diam membantu Theo dengan memberinya kunci-kunci khusus dan bahkan menyarankan teknik pengaturan karburator yang sangat spesifik. Sebuah teknik yang hanya dewa balap yang tahu. Theo tahu, ini bukan sekadar balapan untuk uang. Ini adalah tantangan untuk membuktikan diri kepada dunia balap yang pernah menghancurkan ayahnya. Ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali nyala api yang coba dipadamkan oleh Tuan Jaya. Dia adalah dewa balap hantu, dan dia baru saja menyalakan mesinnya untuk pertama kali. Hari balapan perdana Theo di tim balap petir tiba dengan langit yang cerah dan panas membakar. Sirkuit lokal dipenuhi ribuan penonton, dan udara dipenuhi adrenalin. Motor Tornado 250 milik Theo kini dicat ulang dengan skema warna biru petir dan hitam, tampil garang dan menipu. Di bawah fairing barunya, tersimpan modifikasi rahasia yang hanya diketahui oleh Theo dan Tuan Jaya. Motor itu bukan lagi motor liar yang sulit dikendalikan. Motor itu kini adalah perpanjangan tangan Theo. Theo berdiri di garis start, merasakan getaran mesin di antara kakinya. Rasa gugupnya bercampur dengan kegembiraan yang memabukkan. Motor di sampingnya adalah milik Renault, pembalap andalan tim Jaguar, tim yang sangat arogan dan merasa terancam dengan kehadiran mendadak dewa balap hantu. Selamat datang di neraka, montir kecil, sapa Renault sinis, tanpa menoleh. Motor bekas itu tidak akan membawamu kemana-mana. Kembali saja ke bengkel, sebelum kau mematahkan leher. Theo tidak menjawab, hanya fokus pada lampu start. Dia tahu, kata-kata Renault hanyalah bumbu penyedap. Motornya sudah berbicara. Ketika lampu hijau menyala, mesin-mesin meraung. Theo melakukan start yang sempurna. Berkat pengaturan kopling yang ia setel sendiri, Tornado 250 melesat ke depan, segera menempati posisi 5 besar. Keahlian balap Theo bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang penghematan energi dan ketepatan jalur. Dia melahap tikungan dengan mulus, mempertahankan kecepatan tanpa membuang momentum sedikit pun. Ini adalah style balap yang efisien dan tak terduga, mengingatkan pada gaya balap klasik Tuan Jaya. Di putaran kelima, Theo berhasil menyalip pembalap di depannya dan merangsek ke posisi ketiga. Risa, manajer tim, melompat kegirangan di padok. Kemenangan, atau setidaknya podium, berarti dana segar dan kebangkitan tim balap petir. Namun, di putaran ketujuh, kekacauan dimulai. Saat Theo memasuki trek lurus berkecepatan tinggi, dia merasakan ada yang tidak beres pada motornya. Stang kemudi mulai terasa longgar, dan motor bergetar hebat saat mencapai kecepatan puncak, seolah ada baut vital yang terlepas. Bukan kebetulan, ini adalah sabotase. Theo yakin ada yang mencoba mengendurkan baut di bagian fork depan atau suspensi untuk membuatnya kehilangan kendali di kecepatan tinggi. Hal ini sering terjadi di balapan tingkat bawah, tetapi sangat berbahaya. Theo harus membuat keputusan sepersekian detik. Masuk pit berarti kalah. Melanjutkan balapan berarti risiko kecelakaan fatal. Theo memilih yang ketiga, bertarung melawan motornya sendiri. Anak muda itu mengubah gaya balapnya secara drastis. Di trek lurus, Theo tidak lagi duduk santai. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, memindahkan pusat gravitasinya, dan menggunakan otot inti tubuhnya sebagai penstabil darurat untuk mengimbangi kemudi yang liar. Setiap tarikan gas kini adalah taruhan. Di tikungan, dia tidak bisa lagi memiringkan motor seperti sebelumnya. Dia menggunakan teknik power slide yang kasar, membiarkan ban belakangnya sedikit meluncur di tikungan, memaksa motor untuk berbelok tanpa terlalu mengandalkan kemudi depan yang bermasalah. Motor Tornado 250 yang seharusnya stabil, kini menari-nari di lintasan seperti banteng liar. Para pembalap di belakangnya terkejut. Mereka melihat Theo berjuang, tetapi alih-alih melambat, dia malah semakin cepat. Manuvernya terlihat gila, tidak terkontrol, namun secara ajaib, dia tetap berada di jalur balap, bahkan menyalip posisi kedua. Apa yang dilakukannya? Teriak Nyonya Sonia, pemandu bakat elit dari tribun. Itu bukan balapan, itu melawan mesin. Dia membalap dengan naluri murni. Renault, pembalap tim Jaguar, semakin geram. Dia telah merencanakan agar Theo jatuh, bukan malah terbang. Renault memaksa motornya mengejar, mencoba menyalip Theo di tikungan terakhir. Di lap terakhir, saat memasuki tikungan paling tajam, Theo tahu dia tidak bisa mengerem seperti biasa karena tekanan pada suspensi depan akan membuatnya jatuh. Theo mengambil risiko tertinggi, dia menukar pengereman dengan kecepatan.
Dia memasuki tikungan jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Saat motornya mulai miring tak terkendali, Tio menggeser bobot tubuhnya, menekan motornya hingga lututnya menyeret aspal, dan pada saat yang sama, dia melakukan putaran gas cepat, mengaktifkan tenaga mesin untuk menstabilkan motor di ambang kehancuran. Motor Tornado 250 meluncur keluar dari tikungan dengan asap mengepul, seolah ditarik oleh tali tak terlihat. Tio berhasil melewati garis finish di posisi pertama, unggul hanya sepersekian detik dari Renault yang frustrasi. Begitu melewati garis finish, motor itu hampir segera mati. Tio terhuyung-huyung turun. Dia berhasil menyelamatkan motor, menyelamatkan balapan, dan menyelamatkan tim balap petir dari kehancuran finansial dan mental. Kemenangan ini bukan hanya kejutan, itu adalah kemenangan yang mustahil. Nona Risa berlari menghampiri, matanya berkaca-kaca antara lega dan tak percaya. Kau gila, Tio. Motor itu hampir hancur. Bagaimana kau melakukannya? Tio hanya tersenyum tipis di balik helm yang sekarang dia lepas. Dia menatap Renault dan timnya yang menatapnya dengan pandangan penuh dendam. Motor yang rusak masih bisa memenangkan balapan, Nona Risa, jawabnya. Asal pengendara tahu bagaimana cara menari bersama mesinnya. Pada saat itu, tim balap petir tidak hanya mendapat pembalap, mereka mendapat seorang penyelamat. Namun, kecurigaan di mata para pesaingnya sudah terpatri. Mereka tahu, dewa balap hantu ini menyembunyikan rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar keahlian memodifikasi mesin. Bab 5, menuju puncak. Kemenangan mustahil di Grand Prix Elite telah mengubah nasib tim balap petir. Tim mediocre itu tiba-tiba menjadi sorotan, mendapatkan sponsor baru yang berani mempertaruhkan uang pada fenomena yang dijuluki dewa balap hantu. Nona Risa kini sibuk mengurus negosiasi, sementara Tio kembali ke bengkel, menghabiskan setiap malamnya untuk merawat Tornado 250 seperti merawat anak sendiri. Kemenangan itu manis, tetapi juga mengundang lebih banyak ancaman dan kecurigaan. Target berikutnya adalah kualifikasi akhir program Elite Mai, sebuah ajang bergengsi yang menyaring pembalap terbaik dari seluruh kompetisi muda untuk dibina menuju balap profesional internasional. Hanya 10 pembalap yang akan lolos. Bagi Tio, ini bukan lagi tentang menyelamatkan bengkel. Ini adalah pembuktian atas warisan yang selama ini disembunyikan. Serangkaian balapan kualifikasi yang harus diikuti berlangsung brutal. Para pembalap, yang tahu bahwa kursi di program Elite sangat terbatas, bertarung dengan agresif. Mereka bukan lagi amatir, mereka adalah para profesional muda yang lapar akan ketenaran. Meskipun motor Tio secara teknis berada di bawah motor-motor dari tim besar seperti tim Jaguar yang didukung penuh, anak muda itu mengimbanginya dengan keterampilan mekanik dan balap yang luar biasa. Dalam balapan kualifikasi yang kritis di sirkuit pegunungan, motor Tio mengalami masalah pada sistem pengereman karena tekanan suhu yang ekstrem. Di tikungan-tikungan curam, pengereman mendadak bisa berarti terjun bebas. Disinilah sentuhan dewa balap Tio bekerja. Dia menggunakan teknik yang dia pelajari secara tidak sengaja dari ayahnya, memanfaatkan engine braking dengan sangat halus dan presisi, menukar pengereman yang hilang dengan pengaturan ulang beban motor di tikungan. Dia melayang, dia meluncur, dan dia melewati para pesaingnya. Tuan Jaya, yang tidak pernah menonton di sirkuit, menunggu Tio kembali di bengkel setiap malam. Pria tua itu akan berpura-pura mengurus inventaris, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya selalu tentang detail teknis sirkuit. Bagaimana kondisi aspal di tikungan terakhir? Apakah motor kehilangan tenaga saat gear dipindahkan ke gigi 3? Mendengar detail-detail ini, Jaya tahu persis tekanan apa yang dihadapi putranya. Tanpa perlu menyebut nama program Elite atau bahaya yang mengintai, Jaya akan memberikan kiat rahasia. Jika kamu merasakan motormu berbicara terlalu banyak di tikungan cepat, jangan lawan. Biarkan dia bergerak, tapi kurangi sepersekian derajat beban pada roda depan. Saran-saran samar itu, yang disampaikan sambil memperbaiki mesin generator tua, sebenarnya adalah kode balap legendaris. Tio mengaplikasikan setiap kata ayahnya di lintasan, dan hasilnya mencengangkan. Kemenangannya beruntun, bukan karena kecepatan motor yang superior, tetapi karena kemampuannya mengendalikan motor yang bermasalah. Pada akhirnya, di balapan terakhir kualifikasi, Tio mendominasi. Namanya, atau lebih tepatnya julukan Dewa Balap Hantu, tercatat di papan pengumuman sebagai pembalap yang lolos ke program Elite Mai.
sebuah pencapaian yang membuka gerbang emas menuju masa depan. Namun, kabar baik ini membawa konsekuensi. Nyonya Sonia, pemandu bakat program Elite Mai yang terkejut oleh penampilan Tio di balapan sebelumnya, kini memerintahkan tim analisnya untuk menggali semua informasi tentang pembalap muda tanpa sejarah ini. Dia membalap terlalu sempurna, terlalu efisien, ujar Nyonya Sonia kepada asistennya. Hanya ada satu orang yang pernah balapan seperti itu bertahun-tahun lalu. Cari tahu koneksi antara anak ini dan bengkel kecil bernama Jaya Motor. Di tempat lain, Renault dan tim Jaguar, yang kini semakin iri dan frustrasi, memulai penyelidikan mereka sendiri. Mereka mencurigai ada unsur curang atau cheating pada motor Tornado 250 milik Tio. Bukan hanya motor yang mereka curigai, yang mereka cari adalah rahasia di balik mata Tio yang dingin, cara dia menari dengan kecepatan, dan naluri dewa balap yang kini mulai tercium oleh hidung-hidung tajam di dunia balap profesional. Sementara Tio sibuk mempersiapkan diri untuk program elit, bayangan masa lalu ayahnya mulai mengikutinya, mendekat seperti predator yang siap menerkam. Keesokan harinya setelah pengumuman kelulusan, suasana di Jaya Motor terasa tegang, diwarnai oleh keheningan yang lebih pekat daripada oli bekas. Tio berpura-pura sibuk membongkar mesin tua, tetapi matanya terus melirik ayahnya, Tuan Jaya, yang sedang menikmati kopi sambil membaca koran. Sebuah kebiasaan yang jarang dilakukan Jaya. Tanda bahwa pria tua itu sedang mencari perlindungan dari kenyataan. Tio tahu ayahnya sudah mendengar kabar kelulusan itu, bukan hanya karena berita itu memenuhi halaman olahraga koran lokal, tetapi juga karena dia melihat bayangan cemas di mata Jaya. Tio menunggu sang ayah membuka pembicaraan, menunggu ledakan kemarahan, atau setidaknya penolakan yang keras. Namun, Jaya hanya melipat korannya perlahan. 10 pembalap, gumamnya, suaranya serak. Program Elite Mai, itu bukan tempat untuk montir bengkel. Tio, itu adalah dunia serigala berbulu domba. Tio meletakkan kunci pasnya. Saya tahu risikonya, ayah, tapi ini bukan hanya soal balapan. Saya melakukan ini untuk kita. Bengkel ini butuh nama besar, butuh uang untuk bertahan. Dan lagi, bukankah Anda yang mengajarkan teknik engine braking itu? Jaya menghela napas panjang. Teknik itu aku ajarkan agar kamu tahu bagaimana cara bertahan hidup di jalanan, bukan untuk memenangkan balapan mahal. Balapan itu kejam, kecepatan menarik perhatian, dan perhatian itu selalu mengundang masalah. Tio mendekat, menatap lurus ke mata ayahnya. Masalah apa? Ayah, masalah yang sama yang membuat Anda berhenti balapan bertahun-tahun lalu. Apa yang terjadi? Jaya terdiam. Ingatan itu datang menghantamnya. Secepat dia melibas tikungan terakhir di balapan kariernya. Kilasan ingatan Tuan Jaya 15 tahun lalu. Jaya berada di puncak ketenarannya, sang dewa balap yang tak terkalahkan. Namun, ketenaran itu datang dengan harga yang mahal. Persaingan di level elite bukan hanya di lintasan. Itu adalah perang di balik layar. Ada tawaran-tawaran gelap, ancaman, dan yang terburuk, pengkhianatan dari timnya sendiri yang takut bayaran tinggi Jaya. Insiden di balapan final terjadi karena motornya, yang seharusnya disetel sempurna, ternyata disabotase. Jaya berhasil selamat dari kecelakaan fatal itu, tetapi jiwanya hancur. Dia memilih meninggalkan gelar, motor, dan janji balap untuk hidup tenang demi masa depan Tio. Akhir kilasan tidak ada yang perlu kamu tahu, kata Jaya, suaranya kembali datar, menutup rapat kenangan pahit itu. Yang perlu kamu tahu, program elite itu sarang penindasan. Mereka akan menggunakanmu. Mereka akan menyingkirkanmu jika kamu mengancam posisi bintang-bintang mereka. Pada saat yang sama, Nona Risa tiba di bengkel dengan wajah berseri-seri. Kontrak baru, motor balap baru, dan rencana besar. Kami berhasil, Tio. Kau resmi jadi pembalap elite. Tim balap petir akan mendukungmu sepenuhnya. Kau akan mendapat motor custom baru yang didanai oleh sponsor besar, serunya, menyerahkan berkas resmi dari program Elite Mai. Saat Tio menandatangani berkas itu, dia merasakan sebuah kebenaran baru. Dia telah lolos. Dia telah membuktikan bahwa dewa balap hantu bukanlah kebetulan. Ini adalah awal dari perang dingin. Dunia balap yang dulu disingkirkan ayahnya, kini memanggilnya kembali, lengkap dengan semua bahaya dan kemuliaan yang menyertainya. Malam itu, Tuan Jaya menyelinap ke bengkel.
Dia melihat motor custom baru yang mengkilap untuk program Elite. Motor itu sempurna, terlalu sempurna. Jaya tahu, motor itu akan diawasi ketat. Jaya tidak bisa membiarkan putranya masuk ke medan perang tanpa perlindungan. Diam-diam, Jaya mulai membuat penyesuaian kecil pada motor baru itu. Bukan untuk membuatnya lebih cepat, tetapi untuk membuatnya lebih aman. Dia memasang baut-baut pengaman khusus yang hampir mustahil dikendurkan tanpa alat rahasianya, dan dia menanamkan setting mesin yang sangat spesifik, sebuah ciri khas yang hanya akan dikenali oleh mata mantan dewa balap. Tanpa kata-kata, Tuan Jaya telah memutuskan, jika Tio harus bertarung, dia tidak akan bertarung sendirian. Tio kini resmi menjadi anggota program Elite Mai. Pintu emas telah terbuka, dan dia melangkah masuk, meninggalkan bengkel kecilnya untuk menghadapi penindasan dan intrik dari dunia balap elite yang kejam, sekaligus membawa warisan rahasia ayahnya. Memasuki program Elite Mai terasa seperti beralih dari bengkel kumuh ke istana marmer. Fasilitasnya luar biasa, sirkuit pribadi, simulator balap tercanggih, dan ruang mekanik dengan peralatan yang membuat Jaya motor terlihat seperti mainan. Namun, kemewahan itu terasa dingin dan beracun. Tio, si montir muda, segera menyadari dirinya adalah ikan kecil di kolam hiu. Para pembalap elite lainnya adalah putra-putri dari tim balap besar, pewaris sponsor, atau bintang muda yang sudah dihiasi gelar sejak usia belia. Mereka memandang rendah Tio, bukan karena keterampilannya, tetapi karena latar belakangnya. Tio tidak memiliki sejarah kejuaraan muda, dan motornya hanya didukung oleh tim balap petir yang dianggap remeh. Pemimpin kelompok penindas ini adalah Leo, pembalap ace dari tim Jaguar, yang berhasil lolos ke program elite berkat koneksi kuat ayahnya. Leo tidak pernah bisa melupakan bagaimana dewa balap hantu mengalahkannya di balapan kualifikasi. Lihat siapa yang datang, ejek Leo di kafetaria pelatihan, suaranya menarik perhatian semua orang. Montir Bawoli, aku dengar kamu memenangkan kualifikasi karena motor orang lain mogok. Cepat atau lambat, kamu akan kembali ke bengkel, memperbaiki motorku. Intimidasi tidak berhenti pada kata-kata. Motor custom baru Tio, yang telah disetel aman oleh Tuan Jaya, mulai mengalami masalah aneh. Ban depannya kempes di malam hari, data telemetrinya terhapus, dan yang paling parah, setting suspensinya diubah secara diam-diam. Perubahan itu tidak fatal, tetapi cukup untuk membuat Tio kesulitan mengendalikan motor di batas maksimal. Satu sore, saat latihan sesi bebas, Tio mendapati dirinya terisolasi di lintasan. Ketika Tio mencoba menyalip di tikungan, dua pembalap elit secara sengaja menutup jalurnya, memaksanya keluar dari garis balap ideal. Tio harus mengerem keras, dan dia nyaris saja terjatuh ke area gravel. Peristiwa itu membuat Tio marah, tetapi juga membangkitkan insting montirnya. Malam harinya, Tio tidak berlatih fisik. Dia menghabiskan waktu di ruang mekanik, yang untungnya masih ia kuasai. Dia menemukan setting suspensi motornya telah diubah untuk menciptakan oversteer yang tidak terduga, jebakan yang dirancang untuk menjatuhkannya saat berbelok cepat. Mereka ingin membuatku tampak seperti pembalap yang tidak kompeten, gumamnya. Mereka ingin aku crash. Keputusasaan mulai menyelimuti Tio. Motor barunya terasa asing. Setiap sesi latihan dipenuhi sabotase kecil, dan tidak ada yang mau menjadi temannya. Bahkan manajer tim balap program Elite, seorang pria tua bernama Tuan Pram, tampak acuh tak acuh, selalu berpihak pada pembalap dari tim besar. Dalam sebuah panggilan telepon malam hari, Tio menyembunyikan penderitaannya dari Tuan Jaya, hanya bercerita tentang betapa canggihnya motor barunya. Namun, sang ayah tetaplah dewa balap yang berpengalaman. Tio, motor baru itu, apakah dia berbicara padamu? Tanya Jaya dengan nada misterius. Ya, dia berbicara, tapi dia berteriak, ayah. Rasanya seperti sedang mencoba lari dariku, jawab Tio jujur. Jaya mengerti, itu berarti motor itu sengaja disetel untuk memberontak. Dia tahu bahwa sabotase di program elite jauh lebih halus dan kejam daripada balapan amatir. Mereka tidak ingin Tio mati, mereka ingin Tio menyerah karena malu. Dengarkan baik-baik, bisik Jaya, suaranya berubah serius, kembali ke nada sang dewa balap. Di bawah jok motormu, di mana tangki bahan bakar seharusnya berada, ada dua baut pengaman kecil yang kuselipkan. Gunakan kunci pas multi-head khususmu. Putar baut itu setengah putaran ke arah jarum jam.
Itu akan mengaktifkan setting suspensi darurat yang kutanpa. Motor itu akan kembali menjadi motor hantu yang kau kenal. Theo terkejut. Ayahnya telah memprediksi masalah ini. Dengan harapan yang kembali menyala, Theo berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan diintimidasi lagi. Dia akan menggunakan keahlian dewa balap hantu miliknya. Dan dia akan menunjukkan kepada para serigala elit itu mengapa dia lolos. Dunia balap akan segera tahu bahwa dewa balap yang lama telah menyerahkan tongkat estafetnya, dan anak muda itu siap menghadapi perang di program Elite Mai. Ponsel di tangan Tuan Jaya terasa panas setelah sambungan telepon dengan Theo terputus. Kata-kata Theo motor itu berteriak, "Ayah!" Rasanya seperti sedang mencoba lari dariku menggema di benak sang dewa balap legendaris. Itu bukan keluhan seorang pembalap yang tidak terampil, melainkan pengakuan seorang korban sabotase halus. Teriakan motor itu adalah alarm bahaya. Malam itu, Jaya tidak bisa tidur. Dia mondar-mandir di antara tumpukan ban bekas, mengingat janjinya pada diri sendiri untuk menjauhkan Theo dari dunia yang pernah menghancurkannya. Selama 15 tahun, dirinya telah membangun dinding antara bengkel dan sirkuit. Kini, dinding itu runtuh hanya karena kecepatan alami putranya. Pagi harinya, konfrontasi yang selama ini tertunda tak terhindarkan. Theo kembali dari program Elite dengan tubuh lelah dan mata yang menyiratkan kekalahan. Motor baru itu, meskipun canggih, terparkir seolah mengejeknya. "Mereka mengira saya bodoh," ucap Theo, melempar helmnya ke meja kerja. Wajah muda itu keras, tetapi ada gurat keputusasaan yang tidak bisa disembunyikan. "Motor saya disetel untuk membuat saya jatuh. Bukan rusak total, tapi cukup untuk menghancurkan reputasi. Mereka ingin saya menyerah." "Ayah!" Melihat kepedihan di mata Theo, kemarahan lama Jaya meluap, tetapi bukan ditujukan kepada putranya. Marah karena sejarah terulang kembali, marah karena dunia balap profesional belum berubah. Amarah itu segera bertransformasi menjadi tekad baja. Tidak ada yang boleh menyentuh warisannya. "Baiklah," kata Jaya, suaranya pelan namun mengandung otoritas yang tidak pernah didengar Theo sebelumnya. "Kalau begitu, kita akan perbaiki motor itu. Tapi bukan di sana, di sini. Dan kita tidak akan melakukannya secara terang-terangan." Mulai hari itu, misi rahasia pun dimulai. Tuan Jaya memutuskan turun tangan, bukan sebagai mantan dewa balap, melainkan sebagai mentor hantu. Identitasnya harus tetap tersembunyi. Jika identitas Jaya terungkap, itu akan menjadi amunisi sempurna bagi rival elit untuk mendiskualifikasi Theo dan menghancurkan nama baik ayahnya. Mereka menyulap gudang belakang bengkel yang selama ini terbengkalai menjadi ruang pelatihan tersembunyi. Motor baru Theo dibawa masuk. Jaya, dengan keahlian mekanik yang sudah berkarat, tetapi naluri teknisnya tetap tajam, mulai membedah motor itu. Dia memutar baut pengaman rahasia yang ia tanam sendiri, mengembalikan suspensi pada setting terbaiknya, dan yang lebih penting, mengintegrasikan chip pelacak kecil yang dimodifikasi. Chip ini tidak melacak lokasi, tetapi merekam data real-time torsi mesin dan lean angle motor, data yang dikirim langsung ke tablet usang milik Jaya. Selama 2 minggu berikutnya, Theo menjalani pelatihan khusus yang kejam. Latihan ini tidak dilakukan di sirkuit mewah, melainkan di jalanan sunyi pinggiran kota pada malam hari, atau di lapangan parkir terbengkalai yang dibuat menyerupai sirkuit mini. Jaya memaksa Theo untuk melepaskan ketergantungan pada teknologi motor baru. "Kecepatan sejati ada di sini," tunjuk Jaya ke dada Theo, "dan di telapak tanganmu. Lupakan rem, lupakan bantuan traksi, rasakan motor itu bernapas." Salah satu latihan khas dewa balap adalah teknik bayangan. Theo harus balapan di malam hari tanpa lampu utama, hanya mengandalkan lampu redup jalanan dan ingatan spasialnya untuk memprediksi tikungan dan rintangan. Latihan ini mempertajam indera Theo, memaksanya menyatu dengan mesin, mengandalkan suara mesin untuk mengukur kecepatan, dan mengandalkan sentuhan stang untuk mengukur sudut kemiringan. Itu adalah teknik yang membuat Tuan Jaya dahulu dijuluki The Ghost Rider di arena balap ilegal sebelum menjadi dewa balap. "Saat kamu di sirkuit, kamu akan menjadi dewa balap hantu sejati," bisik Jaya. "Mereka hanya melihat pembalap, tapi motor mereka akan merasakanmu. Motor itu akan menjadi bayangan yang tidak bisa mereka pukul." Jaya juga melatih Theo untuk mendeteksi feel sabotase. Jika ada yang salah sepersekian milimeter pun, motor itu akan berteriak. "Dengarkan jeritan itu, Theo, dan kamu akan tahu cara meresponsnya tanpa harus berhenti."
Pelatihan ini mengembalikan kepercayaan diri Theo. Dia kini tidak lagi takut dengan intimidasi Leo dan para pembalap elite lainnya. Dia memiliki senjata rahasia, warisan dewa balap yang telah diperkuat oleh cinta seorang ayah. Theo siap kembali ke program elite, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menunjukkan kepada mereka mengapa dia pantas berada di sana. Grand Prix Elite, itu adalah label balapan. Bagi Theo, ini adalah panggung pembuktian. Sirkuit internasional Mandala penuh sesak, dan gemuruh ribuan penonton bercampur dengan pekikan mesin berkekuatan tinggi. Di sirkuit ini, para pembalap elite akan diuji, dan Theo harus menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang montir beruntung, melainkan penerus dari kecepatan yang tak tersentuh. Di garis start, motor Theo yang sudah disempurnakan oleh Tuan Jaya tampak tenang, menanti aba-aba. Secara fisik, motor itu sama dengan sebelumnya. Tetapi di dalam, setiap kabel dan baut kini bernyanyi dalam harmoni sempurna. Di sebelahnya, Leo, pembalap andalan tim Jaguar, menatap Theo dengan pandangan dingin dan penuh rencana jahat. Pembalap sombong itu sudah mengatur strategi dengan dua rekan timnya. Mereka akan memojokkan Theo di tikungan raja, tikungan berkecepatan tinggi yang sulit dan terkenal sering menyebabkan kecelakaan. Selamat tinggal, hantu kecil, gumam Leo pelan sebelum lampu start menyala. Lampu mulai padam satu persatu. Fokus Theo menajam, semua yang diajarkan ayahnya di malam hari terlintas dalam benaknya. Dengarkan motornya. Jadilah bayangan. Ketika lampu hijau menyala, Theo meledak dari garis. Motornya kini merespon setiap sentuhan gas dengan kesempurnaan mengerikan, melesat ke posisi terdepan. Itu adalah hole shot yang nyaris tidak mungkin dilakukan. Sebuah burst kecepatan yang hanya bisa dicapai jika mesin dan pengemudi benar-benar sinkron. Leo dan para pembalap elite terkejut. Mereka telah merencanakan untuk mengunci Theo di posisi belakang. Namun, di putaran awal, Theo sudah memimpin. Pada putaran kelima, rencana jahat Leo diaktifkan. Saat Theo memasuki tikungan raja, dua pembalap sekutu Leo, yang sebelumnya berpura-pura bersaing di belakang, tiba-tiba meningkatkan kecepatan dan memosisikan diri di sisi kiri dan kanan Theo, mencoba menjepitnya. Theo merasakan tekanan dari kedua sisi, didorong semakin lebar menjauhi garis balap ideal. Ini adalah jebakan maut. Jika ia tidak mengerem, dia akan terdorong keluar lintasan dan menabrak pembatas. Jika mengerem, ia akan ditabrak oleh Leo yang menunggu di belakang. Namun, Theo telah dilatih untuk mendengarkan. Dia merasakan motornya berteriak bukan karena kerusakan, tetapi karena tekanan fisik dari luar. Saat hanya tersisa sepersekian detik sebelum motornya menyentuh pembatas, Theo tidak mengerem. Sebaliknya, ia melakukan apa yang hanya dewa balap legendaris yang berani lakukan, manuver ekor hantu. Theo secara radikal memiringkan motornya lebih jauh dari batas normal, mencondongkan tubuhnya hingga helmnya hampir menyentuh aspal. Pada saat yang sama, dia melakukan blip gas tiba-tiba, membuat ban belakangnya kehilangan traksi sejenak. Motor itu tidak jatuh, melainkan meluncur menyamping dengan kecepatan penuh, menghasilkan kepulan asap putih tebal. Manuver ini membuat dua pembalap yang menjepitnya terkejut. Mereka panik, mencoba menghindar dari motor Theo yang meluncur tak terkendali. Saat mereka sedikit menjauh untuk menghindari tabrakan, Theo mendapatkan kembali traksi. Dia meluruskan motornya dengan sentuhan lembut, dan melesat keluar dari kepungan itu, meninggalkan lawannya dalam kebingungan dan asap. Di pada utama, seorang mantan pembalap senior, Tuan Ben, yang kini menjabat sebagai komentator balap legendaris, menjatuhkan pena siarannya. Ben adalah rival terberat Tuan Jaya di masa lalu dan mengenal gaya Jaya lebih baik daripada siapapun. Itu bukan power slide biasa, teriak Ben, suaranya tegang di mikrofon. Itu adalah Phantom Tail, manuver khas dari Dewa Balap. Tidak ada yang menggunakannya sejak 15 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin? Pengakuan itu menyebar seperti api. Para penonton, para mekanik, dan bahkan para pembalap elite yang menonton di monitor, mulai menyadari, kecepatan hantu Theo bukan hanya kecepatan. Itu adalah kemahiran yang diwariskan. Melihat Theo berhasil lolos dari jebakan dan mempertahankan posisinya, Leo semakin kalap. Dia mengejar, mencoba menyalip secara brutal. Di putaran terakhir, Leo melakukan upaya terakhir, menyalip dari sisi dalam, nyaris menyenggol Theo. Namun, Theo sudah siap, menggunakan setting rahasia ayahnya.
Tio melepaskan semua potensi mesinnya. Dia menekan rem depan hanya sepersekian detik lebih lambat dari Leo, mempertahankan kecepatan yang lebih tinggi, dan memotong jalan Leo saat keluar dari tikungan. Itu adalah strategi one inch advantage yang hanya dibicarakan dalam legenda. Tio melintasi garis finish di posisi pertama, memenangkan Grand Prix Elite dengan keunggulan yang tidak terbantahkan. Dia menundukkan kepala penindasnya. Saat perayaan dimulai, semua orang berbicara tentang satu hal, manuver Dewa Balap telah kembali. Meskipun nama Tuan Jaya belum disebut secara resmi, bagi mereka yang tahu, kebenaran sudah terungkap. Tio bukan hanya Dewa Balap hantu, dia adalah putra Dewa Balap. Sebuah warisan kini telah ditebus di lintasan. Bab 9 telah selesai, memberikan kemenangan klimaks bagi Tio dan pengungkapan parsial mengenai warisannya. Bab 10 adalah bab terakhir yang akan fokus pada pengakuan publik terhadap Tuan Jaya dan bagaimana dia menjadi mentor resmi tim balap petir. Apakah Anda ingin saya melanjutkan ke bab penutup ini? Euforia kemenangan Grand Prix Elite belum mereda. Di area padok yang penuh sesak, Tio berdiri di podium, memegang trofi yang terasa dingin. Para jurnalis dan kamera memburunya, tetapi mereka semua menanyakan satu hal yang sama. Siapa yang mengajarimu manuver ekor hantu? Saat itulah, Nona Risa, manajer tim balap petir yang kini berseri-seri, melangkah maju ke mikrofon. Wajahnya menunjukkan keberanian baru yang didapat dari kemenangan ini. Kami tidak akan menjawabnya, kata Risa dengan tegas. Biarkan saja itu menjadi legenda. Yang pasti, Tio adalah dewa balap hantu, dan dia adalah masa depan kami. Namun, di antara kerumunan, muncul sosok yang tidak terduga. Tuan Jaya, dia tidak mengenakan pakaian mekanik, melainkan jas yang rapi dan elegan, penampilan yang belum pernah dilihat Tio sejak insiden masa lalu mereka. Jaya melangkah maju, sorot matanya yang legendaris kembali menyala. Di samping panggung, Tuan Ben, komentator veteran, terpaku. Ia tahu, momen pengakuan telah tiba, aku yang melatihnya, ujar Jaya, suaranya tenang, tetapi cukup lantang untuk membungkam kerumunan. Aku yang menyempurnakan motornya. Kecepatan hantu miliknya adalah kecepatanku. Dialah putra dewa balap. Pengakuan ini sontak menjadi berita utama. Foto-foto Tuan Jaya yang berdiri di samping Tio seorang ayah di samping putranya tersebar luas. Berita ini tidak hanya tentang Tio. Ini tentang kembalinya sebuah legenda. Misteri hilangnya dewa balap pun mulai terkuak. Meski insiden tragis masa lalunya tetap menjadi rahasia yang terawat. Malam harinya, di bengkel Jaya Motor, yang kini diselimuti kemuliaan baru, Tio dan Tuan Jaya duduk bersama di antara tools dan mesin. Ayah tidak harus melakukannya, kata Tio. Matanya menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Sekarang ayah harus berurusan dengan media lagi. Jaya tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak terlihat. Aku telah bersembunyi terlalu lama, Nak, aku takut dengan dunia balap, tetapi aku lebih takut melihatmu menderita di sana. Balapan adalah warisan kita, dan kini sudah saatnya kita hadapi bersama. Beberapa hari kemudian, tim balap petir mengadakan konferensi pers mendadak. Dengan dukungan finansial dari sponsor baru yang tertarik dengan kisah warisan Jaya dan Tio, tim kecil itu resmi mengubah struktur mereka. Kami bangga mengumumkan, kata Risa di hadapan media, bahwa Tuan Jaya, dewa balap legendaris, akan bergabung dengan tim balap petir sebagai direktur teknis dan mentor utama. Dengan pengalaman dan visinya, kami akan menjadi tim terkuat di Asia. Keputusan Jaya untuk menjadi mentor resmi bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah penebusan. Dia kini dapat menggunakan pengetahuannya untuk memastikan Tio tidak akan pernah ditindas atau disabotase lagi. Dia juga dapat menggunakan pengalamannya untuk membimbing Tio melampaui keahliannya sendiri. Tio, didukung penuh oleh ayahnya, tidak lagi hanya dijuluki dewa balap hantu. Dia kini dihormati sebagai Tio, generasi baru dewa balap. Dia telah mengalahkan penindasnya. Dia telah menyelamatkan timnya, dan yang terpenting, dia telah membawa pulang ayahnya. Balapan profesional menanti, penuh dengan tantangan baru dan sirkuit yang lebih besar. Namun, Tio tidak sendirian. Di balik mesinnya berdiri keahlian montir yang tak tertandingi, dan di sampingnya berdiri sosok legendaris, Tuan Jaya. Mereka siap menghadapi masa depan, di mana kecepatan adalah warisan, dan setiap lap adalah bukti bahwa sang anak telah melampaui kecepatan bayangan ayahnya.